Halo guys, kembali lagi dalam YouTube IKP Channel. Baiklah, untuk pertama kali izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mona Fitriani Syalagan. Untuk kali ini, seperti sahabat IKP yang sudah lihat, kali ini kita akan membahas apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yang merupakan nomor pengenal atau pengenal diri wajib pajak pada saat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam pemungutan dan pengelolaan pajak. Selain sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak, NPWP juga memiliki fungsi memelihara ketertiban perpajakan dan menaati perpajakan serta mengawasi pengelolaan administrasi perpajakan wajib pajak. Fungsi lainnya yaitu dikarenakan semua dokumen terkait pajak juga terkait dengan nomor NPWP, setiap wajib pajak hanya mendapat satu NPWP. Nomor NPWP terdiri dari 15 digit, 9 digit pertama adalah informasi kode wajib pajak, dan 6 digit terakhir adalah informasi kode administrasi. Wajib pajak dapat memperoleh NPWP dengan mengisi formulir pendaftaran online yang tersedia di laman pajak.co.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Nah, itu dia sedikit perkenalan mengenai apa itu NPWP. Selanjutnya, mari kita langsung saja apa saja persyaratan yang harus dilakukan setiap wajib pajak dalam melakukan pendaftaran NPWP. Pertama, setiap wajib pajak baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan mandiri maupun kegiatan non-usaha atau pekerjaan mandiri seperti pegawai atau karyawan, pekerja lepas, pedagang dan lain-lain, dan dokumen yang harus dilampirkan untuk warga negara Indonesia yaitu fotokopi KTP, untuk warga negara asing fotokopi paspor, dan fotokopi izin tinggal sementara atau KITAS atau izin tempat tinggal kitab yang harus dilampirkan. Kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sendiri, seperti pelamar kerja yang belum memiliki penghasilan, mahasiswa yang belum memiliki penghasilan, dan sejenisnya. Dan dokumen yang harus dilampirkan adalah kartu identitas atau KTP. Ketiga, apabila wajib pajak telah memiliki NPWP pribadi dan wajib pajak menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan mandiri di satu atau lebih tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak, untuk dokumen yang harus dilampirkan yaitu fotokopi NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Keempat, A. Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tetapi belum memiliki NPWP dan dari warisan tersebut diterima atau diperoleh penghasilan, dokumen yang harus dilampirkan yaitu fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen lain yang dipersamakan dari wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia. B. Dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil wajib pajak warisan belum terbagi sebagai berikut: fotokopi kartu NPWP salah satu ahli waris dalam hal warisan yang belum terbagi yang diwakili salah satu ahli waris, fotokopi akta wasiat, surat wasiat dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat, fotokopi dokumen penunjuk pihak yang mengurus harta peninggalan, dan fotokopi kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan dalam warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan. Perlu nih diperhatikan, untuk wajib pajak warisan yang belum terbagi, tempat pendaftarannya atau kantor pelayanan pajak yang mengadministrasikannya yaitu KPP yang wilayah kerjanya berada pada tempat tinggal atau tempat wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan beserta keluarganya sebelum meninggal dunia. Yang kedua, tempat pusat kepentingan ekonomi harta warisan berada. Selanjutnya, bagaimana sih cara pendaftaran NPWP secara online atau elektronik? Berikut ini tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan pembuatan NPWP secara online. Yang pertama, buka laman erek.pajak.co.id. Yang kedua, pilih menu daftar. Yang ketiga, masukkan alamat email yang masih aktif dan buat password. Keempat, buka link verifikasi yang telah dikirim melalui email untuk aktivasi akun. Yang kelima, ikuti petunjuk yang ada di email masuk dari Ditjen Pajak. Yang keenam, setelah proses aktivasi selesai, silakan login ke sistem e-registration dengan memasukkan email dan password akun yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketujuh, setelah masuk ke halaman registrasi, isi data diri secara lengkap dan benar. Yang ke-8, setelah pengisian data diri selesai, ikuti semua tahapan pengisian dengan teliti ya. Ke-9, setelah semua pengisian formulir terasa lengkap,
Pilih tombol daftar untuk mengirimkan formulir registrasi ke kantor pajak terdaftar. Yang ke-10, setelah selesai, kantor pajak akan memproses pengajuan NPWP. Yang ke-11, setelah mengisi semua formulir secara lengkap, maka akan muncul status pendaftaran di dashboard atau e-rek pajak. Yang ke-12, di sana pendaftar harus menekan tombol kirim token dan harus mengisi CAPTCHA lalu klik submit. Yang ke-13, konfirmasi akan dikirim melalui email ya. 14, salin token yang sudah didapatkan, klik menu token untuk mendapatkan kode unik sebagai syarat pengajuan. Yang ke-15, kemudian cek email masuk untuk melihat token. 16, jika permohonan pendaftaran NPWP disetujui, maka NPWP akan dikirimkan kantor pajak ke alamat wajib pajak via pos. Jadi, bagaimana sahabat IKP sudah tahu kan apa saja persyaratan yang harus dilakukan? Dan untuk sahabat IKP yang belum memiliki NPWP, yuk segera daftarkan karena akan banyak manfaat yang akan Anda terima, terutama dalam setiap masalah dalam perpajakan. Semoga informasi tadi menambah wawasan pengetahuan serta wawasan sahabat IKP semua ya. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe YouTube IKP Channel. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi. Salam pajak, salam IKP!